Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Halo semuanya, anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai materi yang baru. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan diawali doa, pelajaran kita akan lancar pada pagi hari ini. Ingat ya anak-anakku, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab 7 yang berjudul ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan mempelajari materi ini, maka setiap peserta didik diharapkan mampu atau dapat menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian menyebutkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat Allah. Para malaikat ini merupakan makhluk gaib, yang diciptakan dari cahaya oleh Allah. Jadi penciptaan malaikat itu sebelum diciptakannya manusia. Jadi terlebih dulu diciptakan malaikat. Mereka memiliki sifat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Para malaikat ini adalah hamba Allah yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta kepada manusia yang berbuat mulia. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat dari nur ilahi atau cahaya Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Jadi malaikat Allah ini jumlahnya banyak sekali. Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastasyirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi malaikat ini senantiasa beribadah kepada Allah tanpa rasa lelah dan letih. Mereka selalu berzikir kepada Allah. Kemudian sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Jadi bisa menyerupai manusia ataupun makhluk yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Jadi malaikat itu tidak pernah merasa haus dan lapar. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Kemudian malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Selanjutnya,
malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan yang terakhir, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Jadi jika anak-anakku sekalian sholat berjamaah, kemudian belum tiba waktunya sholat, jangan berkumpul-kumpul di depan masjid atau dengan mengobrol-ngobrol atau bercanda-bercanda dengan temannya. Lebih baik masuk ke dalam masjid, kemudian duduk banyak-banyak berdoa, meminta ampunan kepada Allah atau dengan sholawat dan zikir. Nah, tahukah kalian apa perbedaan malaikat, jin, dan manusia? Ternyata 3 makhluk ini adalah 3 jenis makhluk yang berbeda yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Nah, perbedaannya yaitu malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, dan manusia itu diciptakan dari tanah. Kemudian malaikat itu adalah makhluk gaib, sedangkan jin juga makhluk gaib. Kalau manusia itu makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Nah, sedangkan jin dan manusia ini ada yang patuh dan juga ada yang durhaka kepada Allah. Kemudian malaikat tidak makan dan minum. Kalau jin dan manusia makan dan minum. Kemudian yang kelima, pikiran malaikat selalu jernih dan lurus. Beda dengan pemikiran jin dan manusia. Pemikirannya berubah-ubah. Kemudian yang terakhir, malaikat tidak memiliki nafsu. Sedangkan jin mempunyai nafsu, sama juga dengan manusia memiliki nafsu. Jadi ada persamaan dan perbedaan antara jin dan manusia. Nah, persamaannya ya dari poin nomor 2, 3, 4, 5, 6. Cuma berbedanya dari segi penciptaannya saja. Nah, sampai di sini anak-anakku semuanya paham? Untuk materi pertemuan selanjutnya, Ibu harapkan kalian semuanya berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian pada pertemuan berikutnya kalian bisa menyebutkan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui dan tugas-tugasnya. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.